Matahari yang tenggelam di ufuk kota Madrid tidak pernah benar-benar membawa ketenangan bagi publik Santiago Bernabeu jika trofi juara absen dari lemari kaca mereka. Yap, 2 musim berturut-turut tanpa gelar mayor adalah sebuah aib. Sebuah musim kering yang membakar ego Florentino Perez hingga ke remah-remah terdalam. Bagai singa yang terluka, sang presiden yang baru aja terpilih lagi tidak sekedar berbenah. Ia mengamuk, membalikan meja bursa transfer musim panas 2026 dan menyalakan kembali api revolusi yang sempat redup. Dalam hal ini, jagat sepak bola Eropa seolah dipaksa berlutut menyaksikan gelombang kejutan yang dirancang dengan presisi militer. Tentu saja, ini bukan sekedar tentang membeli pemain, melainkan tentang ambisinya untuk menegaskan kembali hukum alam bahwa Real Madrid adalah penguasa mutlak rantai makanan sepak bola global. Langkah pertama dari kepemimpinan tangan besi Perez ditandai dengan keputusan yang menggetarkan bumi, yaitu memulangkan sang arsitek kegelapan Jose Mourinho. Pria Portugal yang dijuluki The Special One itu kembali menduduki kursi manajer Madrid setelah pengumuman resmi klub pada 11 Juni 2026 mengikat komitmen sakral hingga Juni 2029. Yap, kembalinya Mourinho bagaikan panggilan perang bagi para rival sebab dia tidak datang untuk bermain indah, namun dia datang untuk menghancurkan dominasi taktis lawan-lawannya dengan kalkulasi pragmatis yang dingin, pertahanan sekeras sekarang dan transisi secepat kilat. Akan tetapi orkestra taktis Mourinho jelas membutuhkan instrumen yang tepat. Di tengah gemuruh kontroversi Piala Dunia serta kedatangan para bintang baru, sebuah teka-teki raksasa membayangkan lini serang Los Galacticos. Skuad yang megah dengan keberadaan Kylian Mbappe dan Vinicius Junior ternyata masih menyisakan satu rongga kosong di ujung tombak. Ketiadaan seorang penyerang nomor 9 murni bertipe target man konvensional, maka dari itu disinilah takdir mulai merajut ceritanya sendiri. Di utara Italia, tepatnya di Turin, sebuah badai finansial dan ego pertengahan tahun melahirkan anomali terbesar bursa transfer abad ini. Dusan Vlahovic, monster kotak penalti asal Serbia, saat ini sedang berada di ambang pintu keluar Juventus dengan status bebas transfer setelah kontraknya habis per 30 Juni 2026. Operasi senyap pun dimulai. Dan pembahasan ini kita akan sama-sama membedah secara mendalam, radikal dan berbasis fakta bagaimana mahakarya taktik Mourinho bersinggungan dengan drama perburuan tanda tangan gratisan paling bernilai tinggi dalam sejarah modern sepak bola. Kan gitu. Sebelum Real Madrid melayangkan pandangannya ke utara Italia untuk menjajaki peluang merekrut Dusan Vlahovic secara gratis, Florentino Perez telah memperlihatkan sihir finansial yang membuat direktur olahraga klub-klub rival menangis histeris di meja kerja mereka. Lagi mana? Hanya dengan total biaya transfer yang berkisar antara 75 juta hingga 80 juta euro, Real Madrid sukses membangun fondasi skuad yang tampak mustahil di era kegilaan harga pasar saat ini. Pertama, kedatangan Ibrahima Konate secara cuma-cuma alias free transfer dari Liverpool, bek tengah asal Prancis ini langsung diserahi tanggung jawab, menggantikan ruang yang ditinggalkan David Alaba. Yap, tak bisa dipungkiri Konate adalah lambang ketahanan fisik murni yang sangat disukai Mourinho untuk mengamankan area penalti dari ancaman bola-bola udara. Selanjutnya ada nama Denzel Dumfries, sang bulldozer. Sisi kanan pertahanan yang menua pasca era Dani Carvajal, langsung disegarkan dengan mengaktifkan klausul rilis Dumfries dari Inter Milan senilai 20 juta euro. Pemain internasional Belanda ini diharapkan bisa membawa dinamisme fisik yang mampu menyisir seluruh koridor kanan tanpa kehabisan nafas. Berikutnya yang ketiga adalah Marc Cucurella. Langkah paling agresif tersaji saat Real Madrid secara dramatis menyalip Barcelona, Atletico Madrid, dan 2 Manchester untuk mengamankan tanda tangan Marc Cucurella dari Chelsea. Kesepakatan bernilai total 60 juta euro dengan rincian 55 juta euro adalah biaya tetap. Ditambah 5 juta euro adalah bonus performa berhasil dicapai atas permintaan langsung dari Jose Mourinho. Di Madrid, Cucurella diharapkan bisa membawa determinasi tinggi, agresivitas dalam merebut bola, serta kemampuan transisi yang sempurna untuk skema taktis baru klub. Lalu yang keempat, jangan lupa, kalau Madrid juga udah dapat sihir gratisan dari seorang Bernardo Silva. Yap, seolah belum puas membuat Barcelona gigit jari dalam perburuan Pekiri, Madrid memukul telak sang rival abadi dengan mengamankan kesepakatan gratis dengan Bernardo Silva pasca kontraknya habis di Manchester City. Di Bernabeu, Bernardo dihadirkan sebagai jembatan kreativitas baru demi mengisi kekosongan metronom pasca era Toni Kroos dan Luka Modric.
Jelas, dengan 4 pilar baru ini pertahanan dan lini tengah Madrid telah bertransformasi menjadi sebuah benteng tak tertembus yang siap menghukum setiap jengkal kesalahan lawan melalui serangan balik mematikan. Sementara itu, ketika lembaran taktik Jose Mourinho dibuka di ruang ganti Valdebebas, formasi 4-2-3-1 yang dinamis diproyeksikan akan menjadi fondasi utama permainan tim. Di mana struktur taktis ini didesain bukan untuk memanjakan mata penonton dengan penguasaan bola yang monoton, melainkan untuk membunuh perlawanan musuh seefektif mungkin. Dalam skema pertahanan, duet Ibrahima Konate dan Eder Militao atau Antonio Rudiger akan berdiri kokoh sebagai menara kembar di depan penjaga gawang Thibaut Courtois. Lalu sektor bek sayap yang dikawal Denzel Dumfries dan Marc Cucurella akan berfungsi ganda. Semua tahu mereka adalah bek yang galak saat bertahan, namun bisa bertransformasi menjadi penyerang sayap instan saat transisi ofensif bergulir. Kemudian di depan barisan pertahanan, poros ganda atau double pivot yang dihuni oleh Fede Valverde dan Aurelien Tchouameni atau Eduardo Camavinga akan bertindak sebagai pemfilter pertama sekaligus mesin penghancur kreativitas lawan. Namun, keajaiban sesungguhnya dari taktik Mourinho terletak pada kuartet lini serang. Dan disinilah letak masalah subtil yang coba dipecahkan oleh klub. Di atas kertas menempatkan Kylian Mbappe sebagai ujung tombak ditemani Vinicius Junior di kiri dan Bernardo Silva di kanan terdengar seperti mimpi di siang bolong. Akan tetapi realitas di lapangan hijau seringkali tidak seindah simulasi video game, kan gitu. Di sini Mourinho sadar bahwa menempatkan Mbappe sebagai penyerang tengah nomor 9 statis adalah sebuah kejahatan taktis yang mengebiri kemampuan terbaik sang mega bintang Prancis. Semua tahu, Mbappe bukanlah pemain yang gemar berduel fisik memunggungi gawang lawan. Dia adalah predator yang membutuhkan ruang tembak luas, penjelajah yang mematikan ketika menusuk dari koridor sayap kiri, atau bergerak sebagai penyerang bayangan alias second striker. Nah, jika Mbappe terus dipaksa bergesekan dengan bek-bek tengah lawan yang bertubuh raksasa, Madrid akan kehilangan daya ledak utamanya. Meskipun catatan gol Mbappe tetaplah tinggi. Maka dari itu, disinilah alasan mengapa profil Dusan Vlahovic mendadak muncul sebagai target paling penting dalam radar transfer Madrid musim panas ini. Berdasarkan ulasan dari jurnalis olahraga senior di Spanyol, manajemen klub yang didorong oleh desakan internal Mourinho mulai melakukan diskusi serius untuk mendatangkan Vlahovic demi melengkapi kepingan taktis yang hilang. Yap, Vlahovic adalah definisi hidup dari penyerang nomor 9 murni modern. Profil fisiknya yang tangguh, kemampuan menahan bola atau hold up play-nya luar biasa, serta ketajamannya dalam duel-duel udara menjadikannya sebuah target man yang sempurna bagi sistem permainan Mourinho. Pokoknya keberadaan Vlahovic di lini depan akan memberikan efek domino yang luar biasa bagi stabilitas serangan Madrid seperti diantaranya membebaskan Mbappe dan Vinicius dengan Vlahovic yang berdiri statis di jantung pertahanan lawan untuk menyerap perhatian dua bek tengah musuh. Koridor sayap dan ruang antar lini akan terbuka lebar. Mbappe dapat bergeser ke posisi alaminya, bergerak bebas mencari ruang kosong dan melakukan switch bersama Vinicius Junior secara bergantian dari kanan ke kiri tanpa harus terisolasi di dalam kotak penalti. Kemudian Vlahovic juga titik pantul transisi cepat. Taktik serangan balik cepat ala Mourinho so pasti membutuhkan seorang penyerang yang mampu menerima umpan lambung langsung dari lini belakang dalam situasi tertekan. Menahan bola selama beberapa detik di bawah kawalan ketat lalu memantulkannya dengan akurat kepada para gelandang atau penyerang sayap yang berlari kencang dari lini kedua seperti Bellingham atau Bernardo Silva. Vlahovic sendiri memiliki atribut spesial dan fisik yang sangat fasih untuk menjalankan tugas kotor ini. Lalu yang paling penting, Vlahovic sangat dibutuhkan untuk efisiensi peluang di kotak penalti. Dalam pertandingan-pertandingan besar yang berjalan buntu melawan tim dengan blok pertahanan sangat rendah, tusukan sayap seringkali harus diakhiri dengan umpan silang tanpa adanya striker jangkung dengan insting penempatan posisi murni. Umpan-umpan silang tersebut akan terbuang percuma. Dan di sini Vlahovic hadir sebagai jaminan bahwa setiap pasokan bola ke dalam kotak penalti akan dikonversi menjadi ancaman yang nyata bagi penjaga gawang lawan.
Yap, setelah menjabarkan soal gambaran Vlahovic, pastilah kita semua bertanya-tanya, mengapa Vlahovic akan menjadi anomali 0 euro terbesar, kan gitu? Bagaimana mungkin seorang penyerang muda dengan reputasi mentereng dan ketajaman yang teruji di kompetisi seketat Serie A bisa tersedia di pasar transfer dengan harga 0 euro? Jawabannya pun terletak pada runtuhnya jembatan diplomasi finansial di Turin. Sejak kepindahannya dari Fiorentina ke Juventus pada Januari 2022, Dusan Vlahovic telah mengukuhkan dirinya sebagai tumpuan utama lini serang Bianconeri dengan catatan gol yang konsisten. Namun seiring berjalannya waktu, struktur kontrak lamanya yang menyisakan masa bakti hingga Juni 2026 mulai menjadi bom waktu bagi manajemen Juventus. Dan saat memasuki paruh pertama tahun 2026, situasi di balik layar Allianz Stadium benar-benar memanas. Di mana pihak klub dan perwakilan Vlahovic tercatat telah melakukan 5 kali pertemuan resmi untuk membahas kontrak baru. Namun seluruh negosiasi tersebut resmi berakhir dengan jalan buntu. Akar permasalahannya sendiri adalah jurang pemisah yang sangat lebar terkait ekspektasi finansial. Diketahui pihak Vlahovic menuntut paket gaji bersih senilai 8 juta per musim, dengan beberapa sumber internal menyebut tuntutan total bisa menyentuh hingga 10 juta euro jika digabung dengan bonus performa dan komisi agen. Di sisi lain, Juventus yang sedang melakukan efisiensi anggaran ketat, pasca restrukturisasi manajemen hanya sanggup menyodorkan angka maksimal di kisaran 6 juta hingga 7 juta euro per musim. Nah, ketidakmampuan kedua belah pihak untuk menurunkan ego masing-masing berujung pada keputusan final yang ekstrim, yang mana Juventus dipastikan kehilangan aset berharganya tersebut tanpa menerima sepeser pun uang transfer tepat pada tanggal 30 Juni 2026. Sedangkan bagi Real Madrid situasi ini adalah sebuah berkah langit yang tidak boleh dilewatkan. Mendapatkan penyerang kelas dunia berusia emas secara gratis tentu saja membuat Florentino Perez dapat menghemat dana transfer pokok yang biasanya menyentuh angka 80 juta hingga 100 juta euro untuk pemain dengan profil serupa. Sisa anggaran belanja sebesar 150 juta euro yang awalnya disiapkan untuk merombak skuad kini bisa dialokasikan secara utuh tanpa potongan untuk mengejar target pertahanan elit lainnya, seperti bek tengah serba bisa Manchester City, Josko Vardiol, atau bek muda berbakat Italia, Riccardo Calafiori, yang dikabarkan cukup sulit beradaptasi dengan gaya sepak bola Inggris. Sementara itu, ketika kabar kebebasan Vlahovic berembus kencang di awal musim panas, seluruh ruang manajemen klub raksasa Eropa mendadak sibuk. Agen sang pemain bergerak dengan agresivitas tinggi, menawarkan profil kliennya ke berbagai pelatih top. Laporan dari Tutto Mercato Web mengungkapkan bahwa Real Madrid secara resmi telah masuk ke dalam antrean setelah melakukan pembicaraan internal yang intens mengenai peluang transfer gratis ini. Akan tetapi di sini jalan menuju Santiago Bernabeu tidak pernah sunyi dari gangguan para pesaing. Seperti misalnya Barcelona, Hansi Flick selaku pelatih dikabarkan sempat mempertimbangkan Vlahovic sebagai kandidat paling logis untuk menjadi penerus jangka panjang Robert Lewandowski. Namun pergerakan klub Catalonia tersebut terhambat oleh jerat pembatasan finansial La Liga yang ketat dan fokus mereka yang terbagi untuk target lain. Kemudian ada pun Bayern Munchen yang melihat Vlahovic sebagai opsi sempurna untuk memberikan persaingan sekaligus pelapis bagi Harry Kane. Sedangkan AC Milan dan Atletico Madrid dikabarkan juga sempat mengajukan pertanyaan awal kepada sang agen sebelum Madrid datang dengan tawaran proyek olahraga yang jauh lebih megah di bawah Jenderal Jose Mourinho. Nah, di tengah ramainya peminat, media-media olahraga Spanyol sempat melaporkan adanya riak dilema di mana beberapa klub raksasa tadi cukup mengkhawatirkan beban kompensasi awal alias signing on fee dan gaji tinggi sang pemain yang berpotensi merusak keharmonisan ruang ganti. Sebab penyerang yang digaji sangat tinggi di Italia ini pasti akan menuntut apresiasi finansial yang setara dengan statusnya sebagai komoditas gratisan paling panas. Akan tetapi balik lagi, meskipun persaingan begitu berisik, Real Madrid memiliki kartu as yang tidak dimiliki klub lain, yaitu keberadaan Mourinho yang dikabarkan secara personal akan segera menelpon dan meyakinkan sang striker bahwa ia akan menjadi poros utama dari era baru kejayaan Los Blancos. Yap, sebuah janji taktis yang sangat sulit ditolak oleh penyerang ambisius manapun di dunia, kan gitu. Yap, terlepas dari apapun, sekarang pertanyaannya tinggal satu. Kalau semua kepingan ini benar-benar jatuh di tempat yang tepat, Mourinho kembali, Mbappe dilepas liarkan, Vini tetap menggila, Bernardo jadi otak dan Vlahovic datang sebagai algojo gratisan.
Lalu siapa yang cukup berani berdiri di depan mesin perang bernama Real Madrid? Karena ini bukan sekedar proyek bangkit, ini adalah deklarasi perang. Florentino Perez sudah membangun era baru, bukan untuk ikut bersaing, tapi untuk merebut kembali singgasana yang menurut mereka memang tak pernah benar-benar hilang. Dan jika Vlahovic benar mendarat di Bernabeu, maka Eropa harus mulai bersiap. Sebab saat The Special One diberi pasukan lengkap, history doesn't whisper, it screams. Dan kalau sejarah itu kembali menulis namanya di langit Madrid, mungkin kita sedang menyaksikan lahirnya era yang lebih brutal dari sebelumnya. Not beautiful, not romantic, just ruthless. Karena pada akhirnya, di dunia sepak bola modern yang dikenang bukan siapa yang bermain cantik, tapi siapa yang bertahan paling lama di puncak. Dan Real Madrid sepertinya sedang bersiap mengingatkan dunia tentang itu, kan gitu. So, gimana nih buat fans Madrid yang budiman? Apakah langkah ini terbilang tepat? Atau justru akan jadi blunder jilid sekian yang bikin ancaman 3 tahun 0 trofi benar-benar nyata? We never know. Yang jelas, kita pantau dulu ini gimana manuver senyap dari seorang The Godfather, Florentino Perez.